Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekalian, peserta didik SMK Negeri 1 Temanggung yang berbahagia, utamanya kepada anak-anak siswa kelas 1 baru tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama saya sampaikan selamat datang di STEMBA ini. Mudah-mudahan kalian semua para peserta didik bisa menjadikan STEMBA ini sebagai tempat untuk mencari ilmu, tempat untuk mengembangkan diri, tempat untuk menjadikan diri Anda sebagai orang yang berilmu, menjadikan kalian sebagai orang yang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan di masa yang akan datang. Nah sekalian peserta didik yang saya cintai, saya banggakan, pada kesempatan kali ini tentu saja di satu sisi kebahagiaan bagi kalian, tapi di sisi lain juga kita masih berada dalam kondisi situasi yang belum memungkinkan untuk kita beraktivitas secara normal, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga reda. Mudah-mudahan kita segera dibebaskan dari pandemi ini dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Karena sekalian, tentu saja kalian semua di STEMBA ini memiliki satu tujuan, satu harapan, yang mana kalian semua nanti bisa menimba ilmu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, sehingga nanti suatu saat apabila nanti kalian sudah dewasa, sudah saatnya nanti mampu untuk melanjutkan perjuangan para sesepuh kita. Karena sekalian, pada kesempatan MPLS ini, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, di sini akan saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas kalian nanti ke depan. Tentu saja ini adalah suatu kewajiban para pemuda, para remaja yang harus mengerti bagaimana kelangsungan kehidupan negara kita ini yang sudah dicita-citakan oleh founding father kita, para pendiri bangsa kita, yaitu adanya negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, adil, jaya, maju berdasarkan Pancasila yang diridhai oleh Allah SWT. Ini adalah tujuan cita-cita para bapak-bapak bangsa kita, sehingga dengan suatu harapan nanti bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera. Anak sekalian, tentu saja di dalam kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ini, ada sesuatu yang perlu kalian siapkan, ada sesuatu yang perlu kalian mengerti, sehingga nanti di kelak kemudian hari kalian bisa untuk mengendalikan atau memegang kendali kelangsungan kehidupan bangsa ini. Salah satu yang perlu kalian pahami bahwa untuk mewujudkan suatu negara, suatu masyarakat yang maju, masyarakat yang sejahtera, adalah adanya suatu konsistensi, adanya suatu tanggung jawab dari bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, nanti kalian semua ketika belajar di SMK Negeri 1 ini atau STEMBA ini diharapkan untuk mampu
mengerti apa yang menjadi atau apa yang kalian harus kerjakan ketika nanti kalian belajar di STEMA ini. Salah satunya yang materi yang insya Allah akan kita sampaikan pada kalian adalah materi yang berkaitan dengan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menyiapkan diri sehubungan dengan estafet kehidupan kebangsaan ini, dan yang harus kalian mengerti. Perlu kalian ketahui bahwa keberadaan negara ini atau keberadaan bangsa kita ini salah satunya adalah wujud daripada karunia Allah SWT yang diberikan oleh bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia telah beratus-ratus tahun berjuang memerdekakan atau melepaskan diri dari belenggu penjajah, sehingga alhamdulillah 75 tahun yang lalu bangsa Indonesia merdeka. Tentu saja setelah kita merdeka tidak hanya cukup dinyatakan bahwa Indonesia merdeka, namun untuk menuju cita-cita bangsa yang adil, yang makmur, yang sejahtera, tentu harus kita bersama-sama untuk menyiapkan diri. Dan juga kita harus tahu persis, harus mengerti kendala-kendala apa atau hambatan-hambatan apa yang bisa muncul atau yang mungkin terjadi ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita di dalam misi kemerdekaan itu. Salah satunya yang harus kita mengerti adalah bahwa negara kita ini adalah negara yang luas, yang didominasi oleh daratan dan juga lautan, sehingga kita harus mampu untuk bagaimana mengelola negara ini supaya jangan sampai negara kita ini yang luas ini nanti tidak terurus, tidak ada kelanjutannya, sehingga sangatlah sia-sia para pendiri bangsa kita ini di dalam upaya kemerdekaan bangsa ini. Karena sekalian, hal yang penting yang perlu kita ketahui bahwa jangan sampai negara kita ini di dalam memajukan atau di dalam membangun ini ada hal-hal yang mengganggu atau ada hal yang menghambat. Salah satunya yang wajib kita ketahui adalah bagaimana kita sebagai bangsa ini jangan sampai menjadi bangsa yang radikal. Artinya apa? Radikal itu dari si bahasa sebenarnya itu sesuatu semangat, sebenarnya suatu semangat. Tapi ketika semangat itu berlebihan, semangat itu dikaitkan dengan tujuan tertentu, dengan paham-paham tertentu, maka radikal itu akan menjadi negatif. Misalnya di dalam belajar, kalian pun juga harus radikal. Ketika Anda harus mencapai tujuan belajar, harus mencapai harus bisa terampil, bisa mengerti, bisa paham, tentu belajar Anda harus radikal, harus sungguh-sungguh. Jadi radikal itu bisa diartikan sungguh-sungguh. Sehingga ketika Anda dalam belajar itu sungguh-sungguh, tentu saja ini akan membawa suatu hal yang positif bagi Anda. Tetapi ketika radikal itu kalian salah artikan atau salah maknakan dalam kegiatan-kegiatan yang lain, yang tentu saja yang berkaitan dengan komunitas atau masyarakat lain, dengan paham tertentu atau dengan begitu egoismenya diri, maka itu akan menjadikan suatu radikalisme yang berkonotasi negatif. Tetapi anak sekalian, di dalam kita mensikapi semua itu, tentu saja kita harus mengerti kenapa
radikal itu muncul atau radikalisme itu muncul. Biasanya radikalisme itu muncul itu ketika ada suatu kondisi atau prakondisi yang menurut pribadi atau menurut sekelompok orang atau sekelompok golongan itu sangat istilahnya itu mengganggu atau sangat menghambat apa yang menjadi tujuan mereka. Jadi di sini radikalisme itu adalah sesuatu yang seharusnya bisa diselesaikan. Tidak harus di dalam mencapai tujuan itu harus dengan cara-cara yang keras, dengan cara-cara yang ekstrim, tetapi bisa diatasi atau bisa disalurkan maksud tujuan itu dengan cara diantaranya adalah cara musyawarah dan juga konstitusi. Artinya apa musyawarah? Ketika kita memiliki suatu tujuan ya, yang baik, tujuan yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita kita perjuangkan, tentu harus melalui cara-cara yang baik yang telah diatur oleh dasar negara kita, yaitu Pancasila. Di sila keempat itu ada berbunyi bahwa permusyawaratan yang adil dan beradab. Artinya apa? Segala sesuatu atau keinginan kita, kalau keinginan itu baik, maka hal itu harus kita laksanakan, harus kita upayakan melalui jalan musyawarah mufakat yang didasari pada aturan atau konstitusi atau tata main yang telah disepakati, yaitu melalui undang-undang dan juga peraturan yang ada. Insya Allah tujuan-tujuan kita yang mulia, tujuan-tujuan yang baik, kalau kita tidak memaksakan diri, memaksakan kehendak, itu akan menjadi lebih baik dan akan memperkuat hasanah kebangsaan kita, sehingga nantinya akan bisa kita rasakan manfaatnya. Jadi salah satunya adalah melalui musyawarah mufakat dan juga harus konstitusional, artinya melalui tata cara atau tata aturan yang berlaku. Nah sekalian, kemudian juga yang harus kita pahami bersama bahwa di dalam suatu perjuangan ya, memajukan bangsa, perjuangan membangun, itu tentu juga ada hambatan-hambatan lain yang sangat mengganjal atau sangat mengganggu dalam kehidupan kita, yaitu sekarang sering kita dengar atau sering kita atau sudah biasa dengan berita-berita adanya suatu pejabat misalnya itu melakukan suatu korupsi atau tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan aturan tata aturan. Perlu juga kalian ketahui bahwa korupsi ini sangat mengganggu atau sangat menghambat tercapainya suatu cita-cita, khususnya cita-cita pembangunan kita. Mengapa? Karena korupsi ini pada akhirnya adalah menghilangkan atau mengurangi hak atau porsi yang semestinya bisa kita gunakan untuk pembangunan, tapi karena adanya suatu perbuatan korupsi, maka hal itu sangat sekali mengganggu pembangunan kita. Kemudian sekalian, mengapa terjadi korupsi? Ini biasanya disebabkan oleh faktor individu biasanya, utamanya itu. Mengapa demikian? Karena faktor individu itu ketika individu itu tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu mengendalikan keinginannya, tidak mampu mengendalikan nafsunya, maka berbagai cara pun akan ditempuh, termasuk cara-cara yang melanggar aturan atau melanggar istilahnya itu perencanaan
yang sudah disiapkan. Sebagai contoh misalnya, ketika kita di dalam merencanakan suatu kegiatan, kemudian di situ kita plotting atau sudah kita persiapkan, kita rencanakan, kita atur anggarannya seperti apa, speknya seperti apa, kemudian kita sepakati tata aturannya bagaimana, tata laporannya, pertanggungjawabannya bagaimana. Itu bisa terganggu karena adanya perbuatan korupsi atau perbuatan nafsu yang tidak terkendali. Sehingga apa? Ketika perbuatan nafsu tidak terkendali itu tentu akan mempengaruhi hasil daripada kinerja atau rencana-rencana yang kita laksanakan. Dan kalau mempengaruhi hasil kinerja atau hasil pekerjaan, tentu hasilnya itu tidak sesuai dengan spek atau rencana atau kualitas yang kita. Dan juga masih banyak contoh lain lagi yang perlu kita pahami. Jadi korupsi ini merupakan suatu perbuatan yang terlarang, yang dilarang. Kemudian di samping itu juga punya dampak negatif yang akan berpengaruh pada kita semua, tata kehidupan kita semua. Sebagai contoh misalnya, ketika suatu rencana atau hal itu sudah direncanakan dengan spesifikasi atau dengan kualitas tertentu, tetapi kualitasnya dikurangi atau speknya dikurangi, tentu hasil pekerjaan itu juga akan sangat tidak berkualitas, ya. Artinya mutunya kurang. Contoh seperti ini, misalnya ketika kita membangun bangunan, seharusnya menggunakan sejumlah material semen misalnya, katakanlah 100 sak untuk membangun, tetapi ketika ada perbuatan yang tercela, perbuatan koruptif, maka spek semennya dikurangi misalnya dari 50 atau 60, sehingga untuk mencapai kualitas yang bagus, kualitas yang sempurna, usaha tidak akan tercapai. Jadi anak sekalian, perlu juga diketahui bahwa perbuatan korupsi ini tidak semata-mata hanya berkaitan dengan uang saja, tidak, tapi juga bisa berkaitan dengan aktivitas dan juga dengan perbuatan yang lain, termasuk di dalamnya adalah perbuatan belajar. Misalnya seperti ini, ketika jam pelajaran atau ketika jatah Anda harus belajar di rumah, misalnya jam 7 sampai jam 9 malam misalnya, tetapi sebagian waktu 1 jam atau setengah jam kalian gunakan untuk melaksanakan kegiatan yang lain, tentu saja porsi kegiatan untuk belajar Anda di rumah selama 2 jam ini sudah terkurangi. Itu juga merupakan korupsi waktu atau korupsi kegiatan. Sehingga ketika seharusnya Anda belajar selama 2 jam mampu dan bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, tetapi ketika Anda mengkorupsi waktu atau mengurangi waktu, jatah waktu yang ada, tentu hasil pekerjaan Anda atau hasil usaha Anda juga akan terpengaruh. Misalnya pekerjaan tidak terselesaikan, tugas-tugas tidak rampung, sehingga suatu ketika dilaporkan, ya, tentu saja tidak sempurna. Juga contoh lain misalnya, ketika Anda harus mengikuti pembelajaran di kelas, seharusnya jam 7 mulai sampai dengan jam setengah 4 sore, tetapi ketika Anda punya niat tidak baik, punya niat korupsi, punya niat mengkorupsi diri, ya, maka misalnya ketika kalian membolos misalnya, jadi membolos itu juga merupakan bagian daripada korupsi waktu, juga merupakan bagian dari mengurangi waktu atau mengurangi jatah timbangan, ya,
atau porsi waktu. Sehingga ketika Anda membolos, ketika kalian membolos meninggalkan pelajaran tanpa izin, itu juga akan mempengaruhi hasil nanti. Misalnya Anda tidak paham, Anda harus punya hutang atau tagihan-tagihan pekerjaan lain, sehingga itu juga sebenarnya akan memberatkan kalian sendiri di kemudian hari. Juga masih banyak lagi contoh sifat atau sikap perbuatan koruptif yang lain yang bisa kalian pahami, harus kalian pahami ya. Misalnya apa? Sebagai contoh, misalnya ketika kalian semua misalnya dari rumah ya, dipesan oleh orang tua, dipesan untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dipesan untuk mengikuti pelajaran dengan baik, tetapi ketika pesan-pesan orang tua itu kalian selewengkan sehingga kalian tidak bisa secara sungguh-sungguh belajar di sekolah, maka itu pun juga merupakan bagian daripada perbuatan korupsi. Jadi pesan harapan orang tua itu kalian kurangi. Oleh karena itu anak sekalian, lewat kegiatan MPLS ini, maka kalian semua diharapkan mampu untuk mengerti. Jangan sampai perbuatan-perbuatan yang mengurangi porsi ini kalian laksanakan atau kalian lakukan, karena sekali lagi perbuatan yang mengurangi porsi itu juga efeknya, akibat buruknya akan berpengaruh pada kalian semua. Dan juga sering terjadi bagi para siswa itu ketika mengikuti evaluasi belajar atau tes, katakanlah bagi contoh, ketika waktu tersedia 90 menit tetapi Anda hanya manfaatkan kira-kira hanya 30 menit, kemudian yang 60 menit itu kalian hanya untuk, atau kalian sia-siakan misalnya untuk tidur atau coret-coretan di meja dan sebagainya, itu sebenarnya juga merupakan bagian daripada sikap perbuatan korupsi. Kenapa? Karena waktu yang ada itu semestinya bisa Anda manfaatkan, gunakan untuk mengerjakan atau untuk meneliti hasil pekerjaan atau hasil kegiatan itu, untuk menyempurnakan kegiatan, tapi kalian gunakan untuk yang lainnya. Misalnya tadi saya katakan untuk coret-coret meja misalnya, atau bahkan untuk tidur, untuk ngantuk, sehingga jangan sampai hal itu terjadi. Sekali lagi, karena perbuatan koruptif itu juga merupakan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kita sendiri. Oleh karena itu saya minta pada kalian semua yang pada saat ini sedang mengikuti atau sedang melaksanakan kegiatan MPLS pengenalan lingkungan sekolah, maka bagi anak-anak sekalian yang sekarang belajar di SMK Negeri 1 ini, saya minta untuk bisa mengoptimalkan kesempatan ini sebaik-baiknya, sehingga nanti insya Allah ketika Anda bersungguh-sungguh di belajar di sekolah ini, insya Allah nanti akan ada kemudahan untuk mencapainya atau meraihnya, karena dengan kesungguhan itu pada akhirnya adalah merupakan suatu jalan mencapai suatu kesuksesan. Anak-anak sekalian, sebagai suatu kesimpulan bahwa kalian bersama belajar STEMBA ini harus mengerti ya, bahwa marilah kita bersama-sama menjadi bangsa, menjadi calon generasi penerus, menjadi orang-orang yang akan nanti memimpin atau mengisi negara ini dengan suatu kegiatan yang akhirnya nanti bisa membawa kepada kejayaan bangsa kita ini, sehingga nanti suatu ketika kemakmuran negara kita akan tercapai. Dengan satu hal, marilah kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, dan jangan sekali-kali kalian semua memiliki suatu sikap egoisme ya, sikap egoisme yang nantinya tadi saya katakan
bisa membawa pada apa namanya, sikap perbuatan yang radikalis, sehingga hal itu pun sekali lagi saya minta untuk tidak dilaksanakan. Artinya janganlah nanti kalian semua ini memiliki sikap-sikap yang radikalis. Kalau ada suatu persoalan, ada suatu keinginan, suatu kehendak, selesaikanlah semua itu dengan musyawarah, dengan berdasarkan aturan yang ada, sehingga jangan sampai kalian liar, kalian tidak terkendali, sehingga nanti akan merusak tatanan kehidupan yang sudah terbangun selama ini. Di samping itu juga dan sekalian, sebagai penutup dan kesimpulan yang perlu kalian pahami, yang pertama, janganlah kalian mengedepankan egoisme kalian di dalam meraih suatu cita-cita atau suatu keinginan, tapi kedepankanlah atau bersikaplah yang toleran, bersikaplah yang sosial, dan juga semuanya itu sebenarnya bisa dilaksanakan atau bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Ketika kita bermusyawarah, tentu saja akan menghasilkan sesuatu yang bisa bermakna atau bermanfaat bagi kita semua. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, marilah kita berlatih diri atau memahami kehidupan ini bahwa segala sesuatu itu akan tercapai apabila kita tidak koruptif, dalam arti kita mengurangi porsi atau hak-hak yang melekat, baik itu melekat pada orang lain atau bahkan hak-hak kita sendiri. Karena hak kita sendiri, kalau kita korupsi atau kita manipulasi, tentu saja juga akan mempengaruhi apa yang menjadi harapan cita-cita kita. Tadi saya contohkan, ketika kalian atau anak sekalian menkorupsi waktu misalnya, tentu akan sangat mempengaruhi sekali tentang hasil belajar yang kalian laksanakan. Dan sebagai penutup, marilah kita bersama-sama memohon pada Allah SWT, jangan sampai kalian selama belajar istimewa ini nanti muncul hal-hal yang radikalis, yang akan mengganggu kalian sendiri di dalam belajar. Dan juga jangan sampai sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan koruptif kalian lakukan, kalian kerjakan, sehingga juga akan mempengaruhi apa yang menjadi hak Anda. Tentu saja bagi kami, kita semua warga besar SMK 1 Temanggung ini, dengan penuh pengharapan mudah-mudahan kalian semua nanti di dalam belajar di SMK 1 Temanggung ini bisa selamat sampai tujuan, sampai selesai tepat waktu 4 tahun. Kemudian setelah selesai, insya Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa memberikan jalan kebaikan melalui sekolah ini. Dan harapan sekolah juga ketika kalian nanti sudah mampu bisa melampaui pembelajaran selama 4 tahun istimewa ini, harapan sekolah kalian bisa menjadi manusia yang mandiri, manusia yang mampu membangun negeri kita ini, sehingga insya Allah dengan itu semua yang menjadi cita-cita kita, cita-cita orang tua, cita-cita masyarakat, dan juga cita-cita bangsa kita akan segera terwujud, yaitu negeri yang makmur, negeri yang sukses, negeri yang jaya, yang berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa ridwan. Demikian paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua dan kalian semua bisa mengambil makna dari apa yang kalian ikuti saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.